rahimakumullah, the real man go to masjid. Jadi perjalanan yang keren, perjalanan yang indah, perjalanan yang menanjak hari ini bukan jalan-jalan ke luar negeri, bukan jalan-jalan ke Pulau Dewata, tetapi menurut saya perjalanan yang terkeren dan terindah dan yang menanjak hari ini adalah perjalanan kita ke masjid. The real man go to masjid. Mungkin hari ini kita sama-sama berbeda casing, tetapi saya yakin dan percaya software kita tetap sama. Sekali lagi, casing kita mungkin berbeda, tetapi insya Allah software kita tetap sama, yakni satu frekuensi dan satu resonansi. Itulah yang di dalam bahasa agama dikatakan sebagai takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali hari ini wajah-wajah galau, wajah-wajah murung, wajah-wajah tidak sedap dipandang mata. Kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan hidup yang sementara kita alami. Ibu-ibu di rumah, walaupun kelihatannya senyum-senyum, tetapi biasanya di dalam hatinya itu menangis, merintih sedih. Kenapa? Minyak gorengnya mahal, tepung terigunya mahal, kacang gorengnya mahal. Anak-anak muda tidak kalah galaunya. Kenapa? Karena biasanya persoalan mantan. Karena kita tahu bersama bahwa mantan itu sebetulnya hanya manis di ingatan, tapi pahit di kenyataan. Makanya katakan kepada mantan kalian, kalau memang ada yang punya mantan, tanya dia, "Der mantan, jangan tanya aku di waktu dulu. Aku memang dulu harap jadah, tapi hari ini aku lebih banyak di atas sajadah. Dulu memang aku masih konvensional, belum menutup aurat, tapi hari ini aku sudah lebih syar'i." Lalu sapa? "Halo bro, piye kabare? Cek perak zaman lupa." Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang galau, galau itu adalah bagian daripada sakit hati. Bagian daripada sakit hati. Makanya kalau ada saudara-saudara saya, orang-orang tua saya di tempat ini yang sementara sedang terkena yang namanya penyakit hati, maka obatnya itu tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu repot-repot, tidak perlu susah-susah. Tidak perlu membayar mahal. Kalau ada saudara-saudara saya yang hari ini sementara sakit hati, apa obatnya? Yang pertama, obat sakit hati itu adalah baca Quran dan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertegas bahwa obat sakit hati itu adalah baca Quran dan maknanya. Luar biasa. Sekali lagi saya katakan, ketika kita sedang mengalami yang namanya sakit hati, tidak perlu mahal-mahal obatnya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah baca Quran dan maknanya. Sebab di dalam Al-Quran itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
menurunkan sebagian Al-Quran itu adalah menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya di kurir langit ini, siapa yang tidak kenal kurir langit, mulai dari tingkat lokal sampai tingkat nasional, semua orang tahu seperti apa dan bagaimana kurir langit. Boleh jadi atau tidak salah kalau saya mengatakan bahwa kurir langit itu adalah bengkel-bengkelnya hati. Ketika saya studi banding, saya adalah dari Yayasan Baru Sejahtera. Beberapa bulan yang lalu saya mengadakan studi banding. Ternyata banyak yayasan-yayasan yang mengcopy paste apa yang dilakukan di kurir langit ini. Banyak orang-orang yang tadinya kurang syar'i, yang masih konvensional, hari ini sudah lebih syar'i lagi. Kenapa? Karena di bengkel hatinya di kurir langit. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, obat hati yang kedua itu adalah sholat malam jangan ditinggalkan. Setelah tadi baca Quran dan maknanya, lalu yang berikutnya adalah sholat malam lakukanlah. Sekali lagi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kurir langit adalah bengkel hati, tempat orang-orang yang memperbaiki hatinya. Tidak mungkin dia akan melupakan sholat malamnya di tempat ini. Disinilah tempat orang-orang menggorok bagaimana hati menjadi baik. Maka sekali lagi saya yakin dan percaya di Masjid Kurir Langit ini adalah tempatnya ketika kita bermasalah dengan hati. Sholat malam lakukanlah. Yang berikutnya, obat hati yang berikutnya adalah bergaullah dengan orang soleh. Sekali lagi saya yakin dan percaya tidak ada orang yang salah di tempat ini, tetapi rata-rata yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang soleh. Keuntungan kita bergaul dengan orang soleh adalah ketika kita melenceng sedikit, ketika keluar dari rel, maka akan ada orang-orang yang memperingati kita, akan ada orang-orang yang menasehati kita. Berbeda ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Boleh jadi dia manis di depan kita, tetapi di belakang kita dia boleh jadi mencekam kita, mencekik kita dan lain sebagainya. Itulah kalau kita bergaul dengan orang yang salah. Di Kurir Langit tempatnya memang Pak, saya yakin dan percaya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, obat hati yang perlu kita lakukan adalah perbanyak berpuasa. Saya mendengar kabar, kalau di Kurir Langit itu luar biasa, puasa Senin Kamis itu tidak pernah terlupakan. Puasa sunnahnya rajin. Iya, saya yakin dan percaya tentang hal itu. Itulah keistimewaan yang terjadi di masjid kita ini, di Masjid Kurir Langit. Berbanyak berpuasa. Apalagi Pak, hari ini puasa wajib sedang kita lakukan, puasa Ramadan. Insya Allah nanti di bulan Syawal kita akan melanjutkan dengan puasa sunat 6 hari. Maka insya Allah ketika kita bermasalah dengan hati kita pun akan akan terobati adanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, obat hati yang terakhir adalah zikir malam. Lakukanlah. Sekali lagi, saya yakin dan percaya bahwa di tempat ini yang namanya zikir malam itu tidak pernah terlupakan. Sehingga bentuk dari ala bi zikrillah tatma'innul qulub betul-betul tercermin di tempat ini, betul-betul teraplikasi di tempat ini. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Makanya kalau kita lihat wajah-wajah saudara-saudara saya yang ada di sini, semuanya tenang-tenang. Setelah
sedap dipandang mata. Tidak ada yang ketika kita pandang kemudian berubah wajah kita untuk pandang, tetapi tidak. Yang ada di tempat ini ketika kita memandang seseorang, maka hati kita pun akan menjadi tenang. Kenapa? Senantiasa mengaplikasikan yang namanya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, apabila pada hari ini kita sementara sedang mengalami sakit hati, maka mari kita lakukan memperbanyak membaca Al-Quran, sholat malam kita lakukan, bergaul dengan orang soleh, lalu kemudian zikir malam berpanjanglah, berpuasa, maka insya Allah hati-hati kita yang sementara sakit, hati kita yang sementara layu, hati kita yang sementara gersang akan terobati adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.